Ahaduhuma afdalu minal akhar. Tapi ada salah satu di antara dua majlis itu yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Ini belum selesai Rasulullah ngomong. Ya, dua-duanya dalam kebaikan. Tapi ada salah satu di antara keduanya itu yang lebih utama, yang lebih afdal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli su'ul mulu ila hadratir Rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasilina ila al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan keimanan serta keislaman dalam diri kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia termulia. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita pada kesempatan malam hari ini. Ini berkaitan tentang bainal majlis ilmi wa baina majlis zikir. Ini keterangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua majlis. Yang pertama adalah majlis ilmu, yang kedua adalah majlis zikir. Kita membahas ini bukan untuk membedakan atau bukan untuk mengukur satu sama lain antara majelis ilmu dengan majelis zikir, enggak. Ya. Dua-duanya adalah hal yang penting. Majelis ilmu itu penting, majelis zikir ya, juga penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ada keterangan Faradal Habibu Ahmad bin Umar bin Smith mas'alatan. Telah menyebutkan Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith satu masalah. Jadi ini disebut dengan permasalahan. Ya, bukan masalah dalam konteks yang kita tahu, bukan. Tapi mas'alatun itu adalah satu permasalahan, yaitu tentang kajian ya, daripada satu ilmu begitu. Qala, beliau berkata, "Lau dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzili wa fihi halaqatani." Pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam satu kampung. Ya. Rasulullah pernah masuk ke dalam satu kampung, dan di dalam kampung itu ada halaqatani, ada dua halaqah. Halaqah itu perkumpulan. Dua perkumpulan. Ya, atau disebut dengan dua majlis, ya, dua halaqah atau dua majlis. Halaqatun yudarrisu fiha al-ilmu
wa yu'allimu fiha an-nas. Halaqah yang pertama yudarrisu fiha ilmu. Itu kelompok orang yang sedang mempelajari ilmu agama. Wa yu'allimu fiha an-nas, dan juga yang mengajarkan kepada manusia satu pelajaran ilmu agama. Ya, jadi satu kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang ta'lim, belajar dan mengajar tentang ilmu agama. Wa yudhkaru fiha al-halal wal haram. Di situ dibahas tentang hukum-hukum Allah, hukum yang halal, hukum yang haram dibahas. Baik itu tauhid, fikih, ya, tasawufnya itu dibahas. Ini halaqah yang pertama, kelompok yang pertama begitu. Wa halaqatun yudhkaru fiha awsafun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fiha dzikru wiladatih. Dan halaqah yang kedua adalah halaqah tentang yaitu penyebutan sifat-sifat Nabi Muhammad, tentang pujian-pujian kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ya. Yajlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ayyi halaqatain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua halaqah itu. Ya, kira-kira di mana Rasulullah begitu masuk satu kampung ada dua halaqah. Halaqah yang pertama ta'lim, halaqah yang kedua adalah tentang yaitu pembacaan sifat-sifat Rasulullah, pembacaan zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Rasulullah duduk di halaqah yang mana di antara yang kedua itu? Qala al-Habib Ahmad, berkata Al-Habib Ahmad, yajlisun nabiyyu ila halaqatil lati yu'allimu fiha an-nas wa fiha dzikrul halal wal haram. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith berkata, Nabi ketika itu duduk di halaqah yang di dalamnya ada ta'lim, yaitu belajar dan juga mengajar tentang fikih, tentang yang halal, tentang yang haram gitu ya. Wal halaqatul lati yudhkaru fiha awsafun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga setelah selesai Rasulullah duduk di halaqah ta'lim, maka Rasulullah melanjutkan duduk di halaqah yang di dalamnya terdapat yaitu membaca sifat-sifat Nabi dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal halaqatul lati yudhkaru fiha awsafun nabi sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu mustamilatun ala ilmil madlub. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika Rasulullah duduk di halaqah yang kedua, yang dimana halaqah itu perkumpulan itu membahas tentang menyebut tentang sifat-sifat Nabi, bersolawat kepada Nabi, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustamilatun ala ilmi matlub, dan itu termasuk rangkaian ilmu yang dipinta, ya, ilmu yang dianjurkan juga untuk kita lakukan begitu ya. Walakinnal ula akitun, akan tetapi halaqah yang pertama itu lebih diutamakan daripada halaqah yang kedua, kata Rasulullah begitu. Ya, jadi ketika baginda Rasulullah masuk satu kampung ada dua halaqah. Halaqah yang pertama ta'lim, ada yang belajar, ada yang mengajar begitu tentang hukum-hukum halal dan haram. Dan halaqah yang kedua itu tentang penyebutan sifat Nabi, berzikir, bersolawat begitu ya. Maka pertama kali yang didatangi sama Nabi pertama kali duduk di halaqah yang pertama. Ya, duduk di halaqah yang pertama, yaitu yang di dalamnya adalah belajar mengajar. Setelah selesai Rasulullah melanjutkan pada halaqah yang kedua, yaitu tentang bacaan sifat Nabi dan juga tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Dan Rasulullah mengatakan halaqah yang kedua yang didatangkan sama Nabi itu mustamilatun ala ilmi matlub. Ya, itu memang dianjurkan kita untuk diperintahkan pula kita untuk yaitu menyebut nama Nabi, bersolawat kepada Nabi dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walakinnal ula, akan tetapi halaqah yang pertama itu lebih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada halaqah yang kedua. Artinya apa? Antara ilmu dengan zikir adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah. Utamakan ilmu, lalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu, pasti dia akan tergerak hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang berzikir belum tentu menggunakan ilmu. Biasanya orang yang berzikir tidak menggunakan ilmu, zikirnya sementara. Kuatnya kuat sementara. Ya, kuatnya kuat sementara. Tapi kalau orang yang berzikir itu dia punya ilmu, itu zikirnya karena ilmu. Ya, dia tahu bagaimana dia harus berzikir. Ya, maka ilmu dan zikir atau disebut dengan ilmu dan ibadah adalah dua hal yang tidak boleh terpisah. Ilmu dan ibadah atau zikir atau sholawat, ya, itu dua hal yang tidak boleh terpisah begitu. Sebab kalau kita punya ilmu, ya, enggak berzikir kepada Allah, maka tidak sampai pada maqam ma'rifat. Ya. Tidak sampai pada maqam ma'rifat begitu. Kalau kita berzikir enggak pakai ilmu, namanya apa ya? Kurang sempurna. Orang zikir enggak pakai ilmu, kurang sempurna. Maka kesempurnaan itu ada pada ilmu dan zikir. Ya, tetaplah menimba ilmu, jangan meninggalkan zikir. Tetaplah berzikir, tamu jangan melupakan ilmu. Gitu. Ya, maka dalam hal ini hendaknya kita presentasikan mana yang harus lebih banyak kita lakukan di antara menimba ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pernah kita bahas waktu itu, ya, ada seorang murid yang punya dua guru, ya. Beliau itu oleh guru yang pertama untuk meninggalkan semua amalan zikirnya kecuali thalabul ilmi. Tinggalkan semua zikirnya. Nimba ilmu aja begitu. Nah, guru yang kedua mengatakan jangan tinggalkan zikir sekalipun hanya ratib. Ya, jangan meninggalkan zikir sekalipun hanya ratib. Ya, gitu. Enggak usah banyak-banyak, ratib aja bahasanya begitu. Maka persentasenya antara ilmu dengan zikir adalah 80 banding 20. Saya bisa katakan begitu, 80 banding 20. Thalabul ilminya 80%, zikirnya 20%. Ratib aja, selebihnya kita thalabul ilmi udah cukup. Ya, kalau thalabul ilmi enggak ada zikirnya juga salah. Nanti enggak nyampe kedudukan ma'rifat. Ya, kalau ilmu, ibadah baru sampai pada makom ma'rifat. Yaitu makom di mana dia mengenal Allah, mengenal jati diri dia, yaitu untuk lebih mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang udah ma'rifat itu artinya orang yang sudah siap untuk mengabdikan dirinya untuk Allah. Itu udah ma'rifat. Tapi kalau kita belum siap mengabdikan diri kita, waktu kita, tenaga kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu belum ma'rifat. Berarti masih ada yang keganjel nih antara ilmu dengan amal atau dengan ilmu dengan ibadah. Bisa jadi dia beribadah tapi tidak punya ilmu. Bisa jadi dia berilmu tapi enggak ibadah, enggak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada ma'rifat. Kalau ada orang tua, umurnya tua, ya, dia tidak punya ilmu dan zikir, maka dia seperti anak kecil. Karena sudah sampai ma'rifat. Ya, kalau anak muda udah nyampe ma'rifat udah bagus, udah top begitu. Tapi kalau ada orang tua yang tidak punya ma'rifat, itu walaupun tua tapi bocil, bocil. Kayak bocah cilik. Kalau orang tua yang punya ma'rifat ya begitu, dia akan selalu mengedepankan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di luar itu ada urusan-urusan yang lain, tapi tetap diutamakan hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ma'rifat. Nah, ma'rifat itu bisa kita dapatkan setelah kita punya ilmu dan beribadah dengan mengamalkan itu, baru kita sampai pada maqam ma'rifat. Ya, jadi kedua-duanya penting buat kita. Majelis ilmu penting, majelis zikir juga penting. Tapi lebih utamakan majelis ilmu, ya, baru setelahnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Nggak dilarang kita duduk di majelis zikir. Yang dilarang itu kita duduk di majelis zikir tapi nggak nimba ilmu, itu salah. Ya, tapi kalau orang duduk di majelis ilmu, pasti ada hal-hal yang mendorong dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti ada pembahasan bab-bab tentang zikrullah. Kalau orang sudah ma'rifat, kalau orang sudah punya ilmu, dia beribadah, dia punya ilmu, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan makom ma'rifat. Akan diberikan cahaya hikmah dalam hatinya, ya, menjadi orang-orang yang lebih mengutamakan ibadah dalam dirinya daripada urusan-urusan yang lain begitu. Mengutamakan ibadah. Jadi kalau kita sudah terdorong mengutamakan ibadah, maka insya Allah kita sudah sampai pada makom ma'rifat. Kita punya urusan yang lain, urusan nyari duit, menjemput rezeki, ya dagang, urusan kita yang lain. Tapi dia tetap mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat memang sudah waktunya begitu. Itu namanya sudah ma'rifat. Makin menyala dia punya ruh. Sebab ruhnya dihidupkan. Ya. Kalau punya ilmu, enggak ibadah, ruhnya belum hidup. Maka belum ada nilai ma'rifat di hatinya. Tapi kalau kita udah punya ilmu, ibarat ilmu itu kunci. Kunci. Nah, kuncinya itu ada pada ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terbuka tuh, tak baru ngebuka pintu yang ketiga, yaitu ma'rifatullah. Itu ma'rifat. Jadi kalau kita bahas tentang ma'rifat, bukan membahas sesuatu yang wah, enggak. Ma'rifat itu buah hasil daripada ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangnya ma'rifat itu ruhnya menyala, ya, gampangnya ma'rifat. Apa sih ma'rifat begitu? Dia makin mengenal apa yang harus dia utamakan daripada dunia ini. Itu ma'rifat begitu. Ya. Ruhnya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia punya ilmu enggak ibadah, dia punya ilmu enggak amal, maka ruhnya enggak hidup. Maka enggak nongol ma'rifat. Ya, enggak nongol ma'rifat gitu. Tapi kalau dia punya ilmu, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dua hal inilah yang akan, bahasa kasarnya apa ya? Saklarnya. Stop kontak apa saklar? Stop kontaknya tak dinyalain, mulai nyala dia. Tes. Nah, kalau ilmu dan amal terus dilakukan bertahun-tahun, maka akan semakin nyala ruhnya. Akan menghasilkan ma'rifat. Ya. Akan menghasilkan ma'rifat. Begitu, ya. Jadi dua-duanya penting. Gitu ya. Majelis ilmu penting, majelis zikir juga penting, tapi yang lebih ditekankan di sini walakinnal ula aqidun. Ya, akan tetapi majelis yang pertama, halaqah yang pertama itu lebih diutamakan daripada majelis yang kedua. Paham ya sampai sini? Kemudian ada lagi dalil yang kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Rasulullah masuk ke dalam satu masjid. Fara'a majlisaini, dan melihat di dalam masjid itu ada dua majlis. Ya. Ahadul majlisaini, salah satu dari dua majlis itu, yad'unallaha wa yarghabuna ilaihi. Mereka sedang berdoa kepada Allah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya halaqah zikir, ya, tentang berdoa, munajat, ya, zikir segala macam tuh. Halaqah yang pertama, majelis yang pertama. Wal akhar, dan majelis yang kedua, yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimunah. Dan majelis yang kedua yang ditemukan sama Nabi di dalam masjid itu adalah majelis yang di dalamnya itu belajar mengajar tentang fikih, tentang hukum. Ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, kilal majlisaini ala khairin. Dua majlis itu kedua-duanya dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Ya. Majlis yang satu sedang berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam kebaikan. Majlis yang satu dalam keadaan belajar mengajar tentang fikih, mereka pun sama dalam kebaikan. Ya. Ahaduhuma afdalu minal akhar. Tapi ada salah satu di antara dua majlis itu yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah.
Ini belum selesai Rasulullah ngomong. Ya, dua-duanya dalam kebaikan. Tapi ada salah satu di antara keduanya itu yang lebih utama, yang lebih afdal minal akhir daripada yang lain. Am haula'i fayad'una Allah wa yarghubuna ilaihi in syaa'a atahum wa in syaa'a mana'ahum. Mereka yang sedang berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan kebaikan. Fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil. Ya, dan yang kedua, majelis yang di dalamnya ada belajar dan mengajar tentang fikih. Ya. Wa inna ma bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus sebagai guru. Mu'allim. Inna ma bu'istu mu'alliman, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus di atas muka bumi ini sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang guru. Wa haula'i afdal, maka majlis yang kedua lebih afdal daripada majlis yang pertama. Rasulullah diutus sebagai muallim. Makanya boleh kita kalau manggil guru muallim boleh. Saya manggil guru saya muallim Syafi'i Hadami boleh. Muallim Syaifuddin Amsir boleh gitu. Ya. Dan lain sebagainya boleh, karena hadis Rasulullah mengatakan wa innama bu'istu mualliman. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menjadi seorang pengajar, untuk menjadi seorang guru muallim gitu. Ya. Maka dari dua dalil ini bisa kita simpulkan bahwa majelis zikir itu dalam kebaikan. Majelis belajar mengajar pun dalam kebaikan. Akan tetapi di antara kedua itu adalah yang lebih afdal majelis yang di dalamnya belajar mengajarkan tentang fikih. Kedua-duanya baik. Tapi yang lebih afdal di antara satu di antara kedua itu pasti ada, kata Rasulullah. Yang lebih afdal adalah yang di dalamnya belajar mengajar tentang fikih, tentang hukum, yaitu halal dan haram. Halal dan haram itu hanya dari fikih. Ya, begitu. Maka utamakan majelis ilmu daripada majelis zikir. Utamakan nimba ilmu daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita nimba ilmu, berzikir. Apalagi kalau ada majelis, ada zikirnya, ada maulidnya, ada taklimnya, itu namanya sempurna. Dua majelis bergabung menjadi satu. Kayak kita malam Sabtu, baca ratib, zikir kepada Allah. Bersolawat, zikir kepada Rasulullah. Diakhiri dengan taklim. Berarti itu sempurna udah. Ya, jadi jangan terlalu kita banyakin begitu ya. Banyakin zikir kepada Allah tapi harus punya ilmu. Saat kita belum punya ilmunya, jangan perbanyak zikir. Cukup ratib buat kita. Udah cukup pegangan kita. Ya, udah cukup pegangan kita, ratib aja udah. Selebihnya kita nimba ilmu agama. Nanti kesananya baru kita akan mulai sedikit banyak memperbanyak itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memiliki ilmunya.